Museum, kata yang tentu menyiratkan di pikiran kita sebuah tempat yang menyimpan benda-benda peninggalan sejarah dengan latar belakang bangunan kuno dan suasana yang hening. Pernahkah terpikir untuk menjadikan museum sebagai destinasi pelesiran di akhir pekan? Di era modern dan berkembangnya sosial media, kira-kira seperti apa ya minat milenial untuk mengunjungi museum dan mempelajari sejarahnya? Seperti Museum Bank Mandiri ini. Untuk mengunjungi museum ini, pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar Rp5.000. Murah banget kan? Tapi dengan harga tiket yang murah sebanding dengan ramainya pengunjung nggak ya? Sangat antusias banget, apalagi kita dibantu dengan adanya kawasan wajah baru Kota Tua. Jadi Museum Mandiri pun jadi ikut ramai dengan minatnya para milenial yang berkegiatan di Museum Mandiri. Strateginya kita tidak menutup kemungkinan gitu kan. Kita mengajak teman-teman milenial untuk berkegiatan di museum. Setelah itu kita ajak juga komunitas-komunitas yang ada di Kota Tua dan teman-teman untuk berkegiatan di museum. Dari jam 9 sampai jam 3, mungkin hanya itu aja sih. Tapi kita juga nanti, karena kita menarik generasi milenial, nanti kita ada waktu-waktu event yang akan kita adakan di malam hari. Untuk biaya masuknya, kita dari range harga untuk yang pelajar, mahasiswa itu di harga 2.000. Dan untuk umum kita di harga 5.000 dan untuk turis asing kita di harga 15.000. Tapi untuk kunjungan yang bersurat itu kita kasih diskon seperti itu. Nah, itu tadi hasil kunjungan tim Pinusi ke Museum Bank Mandiri yang terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Berkembangnya era digital, terlebih ramainya dunia perkontenan duniawi, sekarang banyak dibuka museum-museum yang mengusung tema modern. Seperti ini misalnya, sebuah inovasi dari Museum Nasional yang membuka ruang Imersiva. Imersiva adalah sebuah ruangan yang didesain khusus oleh pengelola Museum Nasional dengan menampilkan visual canggih berupa video mapping 360 derajat. Pengunjung seolah diajak untuk bisa merasakan suasana yang hidup dari setiap video mapping yang ditampilkan dengan tema yang berbeda. Setiap harinya, Imersiva dibuka sebanyak 8 sesi dengan kapasitas maksimal 35 orang per sesi pertunjukan. Digitalisasi yang dilakukan pengelola tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari strategi untuk menarik minat pengunjung. Khususnya generasi milenial untuk tetap memiliki minat yang tinggi untuk mengunjungi museum di tengah derasnya arus sosial media. Bisa dibilang sisi edukasi dan entertain tersaji lengkap di Museum Nasional. Koleksi Museum Nasional terdiri dari lebih dari 194.000 dan ada beberapa koleksi masterpiece, diantaranya adalah koleksi Bayi Rawa yang ada di belakang kita. Ini adalah koleksi yang tertinggi dan terberat di Museum Nasional dengan berat kurang lebih 4 ton, berasal dari Padang Rojo, Sumatera Barat. Kemudian kita juga punya koleksi Pratsna Paramita yang ada di lantai 4, ruang emas di gedung B. Kemudian anak-anak itu sangat menyukai koleksi celengan atau piggy bank ya, di mana itu pertama kali mengenal menabung untuk anak-anak. Ya, sejak adanya ruang Imersiva, kita memang banyak sekali dikunjungi oleh generasi muda. Jadi memang ruang Imersiva ini merupakan ruang di mana mengaburkan antara dunia nyata dengan dunia digital. Pengunjung diajak untuk bisa masuk ke dalam dunia nyata, seperti di dunia nyata. Di situ tempatnya sangat instagramable gitu. Jadi memang Museum Nasional berusaha untuk mendekatkan generasi muda dengan fasilitas-fasilitas atau ruang pamer yang memang dekat dengan dunianya mereka gitu. Mereka kan suka dengan selfie dan mereka posting di Instagram mereka seperti itu. Ya, selain daripada melengkapi fasilitas-fasilitas ruang pamer, inovasi baru ruang pamer, juga kita ada program-program publik. Seperti saat ini ada pameran kopi, di situ setiap hari ada
kegiatan program publiknya, yaitu icip-icip kopi. Bisa silakan datang ke Museum Nasional dengan membeli tiket reguler saja. Kalian bisa icip-icip kopi secara gratis itu di basement di auditorium gedung B Museum Nasional. Kemudian juga ada kelas tari kita setiap hari Sabtu jam 10, kemudian ada latihan gamelan sebulan sekali. Kemudian juga ada beberapa program publik yang kita berusaha untuk mendekatkan kepada generasi milenial. Nanti kedepannya ada Night at the Museum di dalam satu rangkaian pameran kopi. Nama aku Vero, asal aku dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Awalnya sih nemenin temen jalan-jalan ya, terus abis itu ternyata pas ngeliat Museum Nasional di sini banyak banget budaya yang aku sendiri nggak tahu gitu loh, dan kayak keren banget punya tempat seluas ini di sini. Karena kalau misalkan tempat nongkrong yang lain kan udah biasa ya, udah klasik gitu kan, jadi kita mau cari tempat baru, udara yang lebih baru gitu. Sekalian kita juga belajar gitu. Iya, bagi milenial yang tertarik sama sejarah Indonesia boleh banget datang ke sini karena sangat menarik ya, kayak bisa belajar banyak. Foto-foto. Iya, foto-foto. Sebenarnya estetik juga kok. Gitu. Iya. Entrance-nya juga harganya oke. Affordable banget. Affordable banget. Ya. Untuk harga segitu bisa lihat segini banyak, belajar segini banyak sih oke banget. Iya. Pinusian mengunjungi museum jelas tidak ada ruginya. Dengan adanya museum konvensional dan museum modern, menjadi hal positif yang memberikan pilihan kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan nilai sejarah, edukasi, serta hiburan. Dari penelusuran tim Pinusi dapat disimpulkan bahwa minat milenial untuk berkunjung ke museum terbilang tinggi. Jadi, berkunjung ke museum sangat direkomendasikan bagi Pinusian semua untuk menjadi tujuan menghabiskan waktu, sekaligus mengenal sejarah dan menambah wawasan. Kira-kira museum mana yang mau Pinusian kunjungi setelah menyaksikan tayangan ini? Sebelum pamit, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus memberikan tayangan-tayangan yang lebih berkualitas ke depannya. Sampai jumpa di kunjungan museum berikutnya Pinusian.